saya kembali ke pondok. Ada perbedaan di pondok, menyentuh laki perempuan yang lain mahram batal wudhu apa enggak? Syafi'i mengatakan batal, Hambali mengatakan tidak batal. Kalau ingin selesai, selesaikan dengan ilmu. Kita Syafi'i yakin itu batal. Dalilnya mana? Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, fatayamamu so'idan, suruh tayamum, berarti wudhunya batal. Nah, orang di luar mazhab Syafi'i bilang begini, menyentuh perempuan itu belum tentu maksudnya sentuhan biasa, bisa jadi yang dimaksud itu jima, sehingga kalau bukan jima, sentuh biasa, ya enggak batal. Batal itu kalau jima. Kita jawab, ayat ini konteksnya tentang wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan salat, berwuduklah, basuh wajah, basuh tangan, seterusnya. Jangan nanya, wudhu itu menyangkut hadas besar apa hadas kecil? Tak ulangi, wudhu menyangkut hadas besar apa kecil? Wudhu hadas kecil. Ayat ini berarti konteksnya tentang hadas kecil. Lalu di tengah-tengah ayat menyebut auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau seorang dari kamu baru datang dari WC, dari toilet itu pipis, hadas besar apa kecil? Kecil. Tak ulangi, perintah wudhu hadas kecil, pipis buang air juga hadas kecil. Maka yang dimaksud nyentuh perempuan itu juga tentang hadas kecil. Dari awal bicara wudhu hadas kecil, buang air ke toilet hadas kecil, maka lamastumun nisa, sentuh perempuan, itu ya hadas kecil. Nah, kalau sentuh kau maknain jima, bukan hadas kecil mas, tapi itu hadas besar. Lafadz lamastum kau tafsiri jima, itu tafsir keluar dari konteks gitu loh. Paham apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, mohon jawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini yang tukang syutingnya kalau sudah biar tidak mengganggu yang belakangnya. Para masyayikh, para kiai, para alim saha punyai, wa ala muqaddimatihim, sedaya putra mantu dzurriyyah dari sahibul haul, ada Kiai Komar serta punyai, ada Kiai Maliki serta punyai. Matta'anallah bituli hayatikum, amin. Semoga semuanya berumur panjang. Wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Semoga kita semua murid, alumni, ustadz,
masyarakat dapat kemanfaatan dari ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Para masyayikh yang saya nggak hafal tadi, ini ada Gus Fakhrur, ada Gus Fatur, ada Gus Anis, ada Kiai Khalil dan yang lain-lain. Ngapunten Kiai, muga-muga sedaya sehat panjang umur. Para jamaah sedaya, para santri, hadirin hadirat rahimakumullah, satu yang saya minta, ngadep sini semua, ojo ndingkluk, lek ndingkluk dolanan HP, hadap sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahwa ilmu sangat penting. Silahkan di mana-mana, di rumah, di pondok, ada zikiran bagus, ada banjarian bagus, ada manakiban bagus, tapi jangan sampai amal-amal kesunatan itu mengalahkan tolabul ilmi. Bobot satu orang alim dibanding 1000 tukang wirid, jauh lebih bobot satu orang alim. Saat di Malang Kiai Basori Alwi wafat, ahli Quran, ahli tafsir, ahli qiraah sab'ah, Pondok PIK Singosari, satu beliau wafat, Malang goncang. Banyak masjid-masjid musola jadi sepi karena biasanya yang rawuh merutini di situ Kiai Basori. Setelah beliau wafat, rutinan pada mandek. Satu orang kiai wafat, Malang tergoncang. Itu hampir berbarengan dengan Covid. Tapi korban Covid ada mungkin 10.000. Masyarakat Malang tenang-tenang saja. Kehilangan nyawa 10.000, tapi wong biasa, wong awam Malang tenang-tenang saja. Kehilangan satu Kiai Basori Alwi, Malang tergoncang. Itu loh bobot seorang kiai. Imam Syafi'i seorang dengan ilmu dan kealimannya, pengaruhnya sampai sekarang 1244 tahun yang lalu atau lebih. Mulai zaman wafatnya Imam Syafi'i, mulai zaman wafatnya Imam Syafi'i sampai sekarang itu sekitar 1243 tahun yang lalu. Sungguh sangat lama, 1000 tahun lebih. Tapi pengaruh Imam Syafi'i masih kita rasakan, masih kita yakini, masih kita pegangi, masih kita amalkan. Seorang Imam Syafi'i hari ini, pengikut madhab Syafi'i insya Allah 500 juta lebih. Seorang alim namanya Imam Syafi'i, pengaruhnya luar biasa. 1000 ahli thariqah wafat semua, ahli zikir tapi enggak alim, mati ya mati. Orang alim mati, ilmunya tidak ikut mati. Orang alim mati, ilmunya enggak ikut mandek. Tapi orang ahli wiritan mati, wiritannya ya berhenti. Mbah Sunan Ampel hari ini masih dapat pahala karena ilmu yang diajarkan oleh Kiai Komar, oleh Kiai Maliki dan yang lain-lain, tak lain tak bukan adalah ilmu yang secara sanad terwarisi dari Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel yang membawa ilmu ke Jawa,
lalu diajarkan kepada muridnya sampai ke Karanglo, tentu hari ini kita ngaji dapat pahala, Mbah Sunan Ampel juga dapat pahala. Ilmu tidak mati meskipun orang yang berilmu itu mati, tapi wiritan bisa mandek ketika orang yang bersangkutan mati. Jangan sepelekan ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala innal amron wa innama warrasu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para nabi wafat tidak mewariskan harta. Para nabi wafat tidak mewariskan jabatan. Dan maaf tak sebut, maaf, tidak mewariskan darah. Para nabi wafat mewariskan ilmu. Siapa yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW, meskipun secara darah nggak ada hubungan, ya merekalah pewarisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama yang mewarisi ilmunya Nabi itulah ahli warisnya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Nabi sangat menjunjung tinggi ilmu. Nabi menyebutkan fadilahnya zikir, ya. Nabi menyebutkan fadilahnya baca salawat, ya. Nabi menyebutkan fadilahnya baca manakib, ya. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Tapi dalam menyebutkan fadilah semua amal itu tidak sehebat Nabi menyebutkan fadilahnya ilmu. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Kelebihan saya, kata Nabi, keunggulan saya, kata Nabi, fadilah saya, kata Nabi, maaf, fadilahnya orang alim, kelebihan orang alim. Halo, hadap sini, ojo ngobrol, lo ojo noleh, kok malah noleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keunggulan orang alim, nggak usah noleh, nggak usah. Keunggulan orang alim, keunggulan kiai dibanding orang yang tukang wirid, ahli thariqah tapi bodoh, tidak alim. Itu perbandingannya seperti perbandingan Nabi dibanding sahabat yang paling rendah. Itulah keutamaan ilmu. Kalau kita bisa salat dengan benar, itu karena ilmu. Kalau kita bisa baca Quran dengan benar, itu karena ilmu tajwid. Kalau hari ini akidah kita benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu karena ilmu kalam. Kalau kita mengi'rabi Quran hadis benar, memaknai Quran hadis benar, itu juga karena ilmu nahwu sorof. Kalau kita menggali makna Quran benar, menggali makna hadis benar, itu juga karena ilmu, namanya ilmu balaghah. Kalau kita menyimpulkan berbagai adillah yang mukhtalifah muta'aridah, lalu kita bisa menarik kesimpulan yang benar,
itu juga karena ilmu usul fikih, qawaidul fiqhiyah, dan ilmu mantek. Sungguh orang beragama benar, berakidah benar, bersyariat benar, baca Quran benar, itu karena ilmu, bukan karena kaya, bukan karena pangkat, juga bukan karena nasab. Kalau kamu alim dan nasab, alhamdulillah. Tapi kalaupun kita alim, nasab biasa-biasa, tetap alhamdulillah. Daripada mungkin nasabnya luar biasa, tapi zong, nggak punya ilmu. Soal anak Nabi Kan'an, anak Nabi Nuh, tapi nggak punya iman, nggak punya ilmu, akhirnya juga menjadi musuh dari bapaknya. Darahnya Kan'an nggak jamin sambung terus, bareng terus dengan Nabi Nuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Hasani, ayo utamakan ilmu. Mbak-mbak HP-an sesekali saja. Mbak-mbak nggak usah glowing-glowingan. Sudah cantik tanpa glowing. Habis-habisin waktu. Saya Marzuki hafalan alfiyah dalam waktu insya Allah nggak ada 1 bulan. Utamakan ilmu. Saya punya putra Neng Sofi, S2 kedokteran, sekarang jadi dosen kedokteran dan pengasuh pondok putri, juga bisa baca kitab. Utamakan ilmu. Adiknya S2 kedokteran namanya Gus Izal, sekarang di rumah sakit Mojokerto, juga bisa baca kitab. Adiknya di Brawijaya mau selesai, sudah hafidhah hafal Quran, juga bisa baca kitab. Utamakan ilmu. Kalau kita punya ilmu, akidah kita benar, wudhu kita benar, sholat kita benar, manasik kita benar, menata hati juga benar, wirid dan thariqahnya juga benar, dan ketika semuanya itu benar, sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka ada jaminan diterima. Kalau tidak benar dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka meskipun sudah beramal masih ditolak juga. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan perintah kami, siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amal orang itu ditolak. Mohon maaf, Quran mengajarkan walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak mungkin ada satupun makhluk sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Nggak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Allah mukhalafatul lil hawa, nggak mungkin sama dengan makhluk, nggak mungkin ada makhluk sama dengan Allah, nggak mungkin ada makhluk sama dengan Allah. Tapi maaf sekali, maaf, ada orang atau golongan masih meyakini dan membayangkan, menghayalkan, dikirain Allah punya wajah beneran kayak wajahnya manusia, dikirain Allah punya tangan beneran kayak tangannya manusia, dikira Allah punya mata, punya telinga beneran kayak miliknya manusia.
Orang kayak begini ini meskipun haji 100 kali, meskipun setiap malam tahajud nggak pernah pedot, setiap hari puasa tetap nggak diterima karena dia punya akidah yang nggak sama dengan Al-Quran, karena dia punya akidah yang nggak sama dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal, termasuk amal hati, namanya akidah, akidahnya, amal hatinya nggak sama dengan walam yakullahu kufuwan ahad, nggak sama dengan laisa kamitslihi syai', maka orang yang amalnya nggak sama dengan ajaran Nabi, fahuwa raddun, amal orang itu ditolak. Pastikan ngaji dan ngaji dengan niat yang benar, ngaji dengan mikir yang benar, sungguh-sungguh, dan ngaji dengan adab yang benar, ojo kurang ajar kepada guru, dan ngaji kepada guru yang benar. Jangan berguru kepada orang yang tidak ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berguru pada orang yang pembohong. Halo, jangan berguru pada orang yang suka palsu-palsu. Bergurulah pada orang yang benar, hatinya benar, ilmunya benar, cara mengajarnya juga benar, yang didawuhkan juga benar, serambut pun nggak ada kebohongan. Hari ini ternyata umat tertipu oleh beberapa oknum pembohong, dan kalau ketahuan bohong maka jangan percaya pada dia. Kalau pembohong nggak boleh dipercaya, maka haram dijadikan guru. Halo, kenapa haram dijadikan guru? Satu, Quran memerintah kita supaya berkumpul dengan orang jujur. Pisahkan dirimu, jauhkan dirimu dari orang yang kadzib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hei wong-wong sing padha iman, sira kabeh takwa nang Gusti Allah, lan kumpulo bareng wong sing shadiqin. Kumpulo karo wong sing kumpulo karo wong sing jujur. Nggak boleh kumpul dengan pembohong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang kayak Kiai Komar pakai serban, pakai jubah. Oke, Umar, maaf. Orang seperti Kiai Umar pakai serban, pakai jubah, karena memang dia alim, itu berpakaian yang sejujurnya. Tapi kalau kayak Kiai Marzuki Bahlul bodoh, terus pakai serban, lalu pakai jubah, pegang tasbih lagi, pakai kacamata hitam, lalu pakai tongkat, sambil bergaya, astagfirullah, 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 taib ya khair, astagfirullah. Itu menampilkan kayak penampilannya syekh, menampilkan kayak penampilannya orang alim, padahal kepada perawan pun masih melirik. Dengan duit remeng-remeng juga masih mau. Duit sogokan ketika ada pilkada masih mau. Tapi gayanya kayak syekh, yang kayak begini kadzib fi fi'lihi, nggak boleh dijadikan guru. Dahulu Imam Bukhari dalam kitab Manhal Al-Latif karangan Said Maliki
Imam Bukhari dapat riwayat satu hadis. Lalu siapa perawinya? Fulan. Dia datangi rumah Fulan untuk dilihat, dicek, disurvei kelakuannya. Orang baik apa enggak? Orang jujur apa enggak? Sampai rumahnya si perawi, Imam Bukhari mendapati si perawi ini menipu kuda. Dia panggil kuda pakai rumput. Karena diiming-iming rumput, datanglah kuda itu. Tapi setelah kuda datang, kuda dipegang, rumputnya nggak jadi diberikan, dibuang. Wah, orang ini menipuku kuda, bujui kuda. Hadisnya oleh Imam Bukhari langsung dicorek, diberi status hadis maudhu, hadis palsu, haram dipercaya. Kalau menipu kuda sekali saja, hadisnya haram dipercaya. Orang berkali-kali menipu makam, masih kamu percaya juga? Betapa bodohnya sampean. Terus pakai kaidah apa sampean? Quran menyuruh kita jujur, menyuruh kita bareng kumpul dengan orang jujur, tapi kamu malah bersekongkol, berkomplot dengan para pembohong, pemalsu makam. Na'udzubillahi min. Belajarlah dengan niat yang benar, dengan mikir yang benar, dengan adab dan thariqah yang benar, kepada guru yang benar, ngajar dengan thariqah yang benar, ngajar dengan niat yang benar, ngajar dengan kedisiplinan yang benar. Serambut pun nggak pernah khianat, serambut pun nggak pernah nipu, nggak pernah berbohong. Kalau sampai sekarang kita masih dapat kenikmatan memegangi hadis Bukhari yang asli, bukan palsu, memegangi hadis Muslim yang asli, sahih bukan palsu, itu hasil dari periwayatan orang-orang jujur. Kalau ada satu perawi saja ketahuan bohong, hadis itu dicorek sudah. Namanya hadis maudhu, namanya hadis palsu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu sangat penting. Untuk mendapatkan ilmu yang benar, seperti yang saya katakan tadi. Lalu selanjutnya, kita yang awam ikuti saja ulama. Mau nasab Madura, asal ulama, yaitu yang kita ikuti. Mau nasab Jawa, asal ulama, alim, lurus, ahlu sunnah wal jamaah, itu yang kita ikuti. Mau nasab Cina, asal alim, lurus, yaitu yang kita ikuti. Mau nasab Arab, Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Iran, Arab Yaman, asal alim, ahlu sunnah wal jamaah, lurus, nggak neko-neko, dia kita ikuti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada orang Jawa nggak kita ikuti lantaran ilmunya kurang, bukan berarti kita anti Jawa. Kalau ada oknum orang Jawa nggak kita ikuti karena tidak ahlu sunnah wal jamaah, bukan karena kita memusuhi Jawa. Kalau ada orang Jawa nggak lurus, mencela-mencele, nggak konsisten, lalu nggak kita ikuti, bukan karena kita memusuhi orang Jawa. Halo? Kalau ada orang Jawa, maaf sekali maaf, dalil salah-salah, nahwu shorof salah, baca Quran salah, lalu nggak kita ikuti, bukan karena kita memusuhi orang Jawa. Kenapa nggak kita ikuti?
karena ilmunya nggak standar, karena kapasitas keilmuannya tidak cukup memenuhi syarat untuk diikuti. Paham apa enggak ini? Kalau ada orang Jawa pinter tapi maaf masih suka maksiat, nggak karu-karuan, terus nggak kita ikuti, subhat mau, haram juga mau. Kalau dia nggak kita ikuti, bukan kita memusuhi orang Jawa, tapi memang syariat menyuruh kita manut kepada ulama yang benar-benar ulamaul akhirah, bukan ulamaud dunya. Ikut ulamaul akhirah, bukan ulama su'. Dan barangkali ada orang yang katanya keturunan Nabi tapi bodoh, lalu kita ikuti, lalu kita nggak ngikuti. Bukan kita membenci ahlul bait, karena syarat untuk diikuti memang alim. Man qallata aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang manut kepada orang yang alim, maka dia mati selamat. Kalau enggak kita ikuti karena tidak alim, bukan karena kita benci orang Jawa, bukan karena kita memusuhi orang Madura, bukan karena kita memusuhi orang Arab. Enggak kita ikuti bukan karena Jawanya, enggak kita ikuti bukan karena Maduranya, enggak kita ikuti bukan karena Yamannya, tapi karena ilmunya kurang. Paham no pembentuk ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada orang Iran tidak ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada orang Arab Saudi tidak ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada orang Yaman kebetulan tidak ahlus sunnah wal jamaah, lalu enggak kita ikuti, bukan berarti kita bermusuhan dengan mereka, karena kita memang disuruh memilih akidah yang benar, yakni akidah ahlus sunnah wal jamaah. Halo, kalau ada oknum orang Jawa sering bercerita, halu kakek kami bisa mengundurkan pesawat, kakek kami 1 jam hatam Yasin 90.000 kali, kakek kami semalam mi'raj 70 kali plus kambingnya ikut mi'raj. Kakek kami meskipun sudah mati masih bisa bangun dari kuburan lalu kumpul istrinya yang janda sampai hamil. Halo, kalau ada orang Jawa halu cerita kayak begini nggak masuk akal, khurafat, lalu Marzuki nggak percaya, bukan berarti Marzuki benci orang Jawa. Kalau yang cerita ini kebetulan orang Madura, lalu Marzuki nggak percaya, bukan karena Marzuki benci orang Madura. Kalau yang cerita kebetulan orang Yaman, kalau yang bercerita kebetulan orang yang katanya keturunan Nabi, lalu Marzuki nggak percaya dengan khurafat, bukan karena Marzuki anti orang Yaman atau anti keturunan Nabi, bukan. Karena Quran Sunnah memerintahkan kita jangan ikut tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut-ikutan tanpa punya Halo, jangan ikut-ikutan tanpa punya ilmu. Akal, pikiran, hati, telinga, mata besok dihisap. Sudah tahu salah, kau tabrak juga, kamu dihisap.
sudah tahu mungkar sesat, hai kiai, kau diam saja. Kamu juga halo, sudah tahu barang sesat, mungkar, batil, kamu diam saja. Kamu juga dihisab. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Idza zaharatil bid'ah wa subba ashabi wa la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha falyudhhiril alim ilmah faman lam yaf'al fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain la yuqbalu minhu sirfun wala adlun. Kalau bid'ah merajalela, kesesatan merajalela, apa kesesatan merajalela? Maaf sekali, maaf, enggak Jumatan, alasannya Jumatan di Mekah, ini sesat. Bagaimana tidak sesat? Kalau tidak Jumatan, ya emang enggak Jumatan. Kalau alasannya di Mekah, di sini jam 12 Jumatan, Mekah masih jam 8, belum masuk waktu Jumatan, emang gak Jumatan. Orang kayak begini kau biarkan, berarti mendiamkan kesesatan. Halo, saya kalau ngaku keturunan Nabi, saya haram terima zakat. Kalau saya ngaku keturunan Nabi, saya haram terima sedekah wajib. Kadang, maaf, kita repot juga. Ada orang katanya keturunan Nabi tapi terima, atau bahkan minta. Baye Umar bingung, mau tak beri, katanya keturunan Nabi, dosa kalau saya memberi, karena Nabi melarang memberikan sedekah kepada anak cucunya Kanjeng Nabi. Ke Umar mau memberi, dosa, nggak memberi. Gimana kalau nggak memberi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke laptop, ayo utamakan ilmu, dan ilmu supaya akurat, ilmu supaya valid, ilmu supaya benar, orisinil. Belajarlah kepada orang yang niatnya benar, belajarlah kepada orang yang mentalnya benar, belajarlah kepada orang yang karakternya juga benar dan ilmunya mumpuni, kapasitasnya cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kalau ada hadis perawinya jujur luar biasa, soleh solihah luar biasa, tapi perawi ini gampang lupa, maka hadis itu dhaif. Kalau ada hadis perawinya cerdas, sholatnya juga lurus, tapi masih sering maksiat, maka hadis ini mardud, mungkar. Kalau ada hadis perawinya jujur, nggak pernah maksiat, luar biasa, tapi majhulul hal, nggak diketahui sejarahnya, orang ini fiktif apa enggak, orang ini orang beneran apa sekedar orang-orangan, maka hadis itu juga hadis majhul, nggak bisa diterima, layu tamassakubih. Begitu juga, maaf sekali, maaf,
Kalau sekarang ini saya ngaku keturunan Sultan Babulah Ternate yang wafat tahun 1583 tanpa ada catatan nasab, tanpa ada bukti tes DNA, dan saya dengan Ternate beda suku, sukunya beda, buku nasab tidak ada, tes DNA tidak ada, berjarak hampir 500 tahun. Lalu sekarang saya ngaku-ngaku keturunan Sultan Babulah Ternate. Itu nyata apa fiktif? Nyata apa fiktif? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa diterima meskipun Jawa dengan Ternate, asal ada bukti sejarah runut. Kamu kok bisa katanya keturunan Sultan Babulah? Ya, bujuk kami keturunan keempat namanya ini. Itu dulu hijrah dari Maluku ke Jawa sini. Makamnya itu. Catatan sejarahnya juga ada. Di tes DNA hasilnya sama dengan keturunan Sultan Babulah yang lain. Maka orang ini sebagai keturunan Sultan Babulah nyata, valid, tidak fiktif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang dengan zaman Nabi Muhammad SAW bukan lagi berjarak 500 tahun, tapi berjarak 1447 tahun yang lalu. Sungguh jarak yang sangat panjang. Kalau saya ngawur, tahu-tahu saya ngaku keturunan Nabi Muhammad tanpa ada catatan nasab, tanpa didukung tes DNA, sukunya pun juga beda. Kanjeng Nabi Mekah, saya Jawa. Halo? Kanjeng Nabi Quraisy, sampean Madura. Orang sukunya beda, nggak didukung catatan nasab, nggak didukung hasil tes DNA. Lalu saya, Gus Fakhrul Razi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu bisa dipercaya apa tidak? Halo? Real, valid, akurat apa fiktif? Fiktif. Perawi hadis yang majhul tidak bisa diterima. Maka klaim apapun termasuk klaim nasab yang majhul juga tidak bisa diterima. Dan andai ada orang beda pendapat, ini menerima nasabnya, ini enggak menerima nasabnya, jangan dianggap dua orang itu bermusuhan, jangan dianggap dua orang itu berpecah belah. Selesaikan dengan kajian, selesaikan dengan ilmu. Perselisihan apapun, asalkan hakimnya ilmu, selesai. Perselisihan apapun, asal hakimnya ilmu, selesai. Sekarang rame-rame tentang nasab. Kalau tahu-tahu diketemukan makhtutat, manuskrip tulisan tulisan tangan, nasab orang ini, saya sini, Kiai Umar, sambung sampai Rasulullah, bersambung terus, maka berdasar tulisan itu, bukti itu, kajian selesai dan dinyatakan fulan memang keturunannya Kanjeng Nabi. Jangan selesaikan polemik dengan marah-marah. Dari dulu marah-marah nggak menyelesaikan masalah. Sudan marah perang saudara, korbannya ribuan.
Irak emosi marah-marah perang saudara dengan Kuwait, korbannya ribuan. Perang Irak-Iran marah-marah, korbannya hampir 1 juta, perangnya 7 tahun karena marah-marah, marah emosi, tidak pernah menyelesaikan masalah. Selesaikan dengan hakim yang namanya ilmu. Ilmu itu bukti, ilmu itu dalil, ilmu itu burhan, ilmu itu hujjah, ilmu itu hasil istimbat yang benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suriah tercapek-capek perang saudara karena emosi, bukan karena ilmu. Dan sekarang kita menonton Yaman hancur, diserang Saudi yang lapar jutaan. Sungguh situasi jadi begitu carut marut, maaf, karena emosi. Faksi-faksi di Yaman nggak mau bertemu, nggak mau selesaikan dengan ilmu, tapi mereka milih berperang. Kelompok ini mengundang Saudi, kelompok yang ini mengundang Iran, kelompok ini mengundang Uni Emirat Arab, jadi perang saudara. Di Malang, di Jember, di Tanggul, di mana-mana. Jangan selesaikan sesuatu dengan kemarahan. Jangan selesaikan sesuatu dengan menghasut. Jangan selesaikan sesuatu dengan fitnah dan adu domba. Selesaikan dengan ilmu. Ayo duduk bersama. Mas, bener sampean keturunan Nabi, bener. Ini loh catatan nasab saya sambung. Ini loh hasil tes DNA saya C1. Ini loh saya benar-benar maaf punya marga saya ini. Oh, oke, selesai. Benar mas sama keturunan Nabi? Nggak tahu juga, wong saya juga nggak tahu. Terus bagaimana? Kalau ternyata keturunan ya alhamdulillah. Kalau ternyata nggak keturunan ya nggak apa-apa. Wong masih sesama muslim kok. Dengan begitu selesai. Yang repot itu yang menolak, ngotot menolak tanpa bukti, yang menerima ngotot meyakini juga tanpa bukti, sama-sama nesu, sama-sama emosi, jadinya nggak keru-karuan. Kalau sampai bentrok, yang ngampleng Allahu Akbar, yang dikampleng juga Allahu Akbar, yang dibacok Allahu Akbar, yang bacok juga. Artinya mengadu domba umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang benar-benar cucu Nabi, saya yakin nggak sampai hati mengadu domba umatnya. Kalau orang rela menghasut umatnya, mengadu domba, itu bukti nyata bahwa dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang keturunan Kiai Hasan, orang keturunan Kiai Samsul Huda, terus keluarga dalam sini, nggak kira mengadu domba alumni, mesti menjaga warisannya kakeknya. Ya napa nggih? Nggak kira mengadu domba antar santri. Ini santrinya mbah saya, ini santrinya mbah saya, harus saya jaga. Kalau keturunan asli mesti menjaga. Kalau orang suka menghasut adu domba tapi ngaku keturunan, itu nyata kalau dia memang keturunan palsu. Dulu ada oyo-oyoan rebutan anak, 2 perempuan, sampailah ke pengadilan di depan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini anakmu, nggih anak kula niki. Situ mboten niku anak kula niki.
oyo-oyoan dua perempuan ini anak saya, ini anak saya. Nabi Sulaiman cerdas, karakter ibu. Kalau memang ibu asli, nggak tega anaknya dibunuh. Dia rela kehilangan anak, entah dirawat siapa, asal anak nggak dibunuh. Lalu Sulaiman begini, gini aja, daripada rame, anak ini tak sigar jadi loro. Sebelah jadi dua, kamu separuh, kamu separuh. Yang satunya bilang, setuju ini, setuju. Yang satunya, boten, timbang niki mati pun kersane pun, moga pun. Akhirnya Sulaiman tahu, wow ini ibu asli. Nggak tega anaknya dibunuh. Meskipun dia bilang, jangan dibunuh, moga berikan zat. Sulaiman tetap memberikan pada ibu yang ini. Karakter asli keturunan mesti nggak tega memecah. Kalau di mana-mana mengadu domba, kita siap perang, asah golok, asah pedang. Berapa pasukanmu, kami akan datangkan pasukan yang sama. Tentukan hari, tanggal, tempatnya. Ini orang ngaku keturunan Nabi, tapi menghasut perang saudara antar sesama kelompok yang sama-sama la ilaha illallah. Orang ini ngaku keturunan Nabi, tapi rela keturunan Nabi nyun sewu ditumpahkan darahnya. Orang ini sejatinya bukan keturunan Nabi, karena enggak menjaga warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham napa mboten iki? Hadirin hamakumullah. Lalu saya nanya, kalau Mbah siapa yang Pamekasan tadi? Yai Syafiuddin. Tadi kayak menyebut Abu Samsuddin juga. Batu Ampar. Yang Batu Ampar itu mertua apa? Oh gitu, nggih. Madura Pamekasan. Batu. Kalau ada orang Madura Pamekasan, sama-sama Madura, lalu raut wajahnya mirip, karakternya mirip, dan setelah dites DNA sama dengan keturunan bujuk Batu Ampar pada umumnya, maka orang itu terindikasi memang keturunan Batu Ampar, karena sukunya sama, karakternya juga sama, raut mukanya juga mirip-mirip. Halo, tes DNA-nya juga hasilnya sama. Kalau ada orang Papua ngaku keturunan Batu Ampar, katanya masih sanak famili dengan Ki Umar, wajahnya beda, rambutnya beda, kulitnya juga beda, karakternya juga beda, hasil tes DNA-nya juga beda. Ngaku keturunan Batu Ampar, orang Papua ini bisa diterima apa enggak? Bisa diterima apa enggak? Nabi Mekah sukunya Quraisy, marganya Hashimi, Bani Hashim. Said Maliki Mekah, Said Maliki sukunya Quraisy. Said Maliki marganya Hashimi, Idrisi. Said Maliki yang sukunya sama Nabi, kebangsaannya sama Nabi, marganya sama dengan Nabi. Nabi gagah, Said Maliki juga gagah. Nabi ganteng, Said Maliki juga
Ganteng Nabi Fatonah cerdas, Said Maliki juga alim. Nabi dermawan, Said Maliki juga dermawan. Halo. Nabi akhlaknya top, Said Maliki akhlaknya juga top. Orang kayak Said Maliki ini kalau katanya keturunan Nabi, percaya apa enggak? Sangat percaya. Sama-sama Mekahnya, sama-sama Quraisynya, sama-sama Bani Hashim. Karakternya sip, ilmunya juga sip, akhlaknya juga sip. Halo, halo. Kalau ada orang dengan Nabi beda bangsa, Nabi Mekah dia Sudan, Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Maroko misalnya, sukunya beda, bangsanya beda, hasil tes DNA juga beda, karakternya jauh. Nabi sabar dia ngamuan, Nabi halus dia kasar, Nabi loman dia suka minta. Halo. Nabi Fatonah cerdas pol, dia dalil saja salah-salah. Lalu orang ini katanya keturunan Nabi, sulit dipercaya apa gampang dipercaya? Masalahnya begitu loh. Bukan masalahnya benci suku atau apa, bukan masalahnya benci keturunan atau apa. Masalahnya ayo segala sesuatu diputuskan berdasar ilmu, ojo berdasar otot-ototan. Deal, deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kembali ke pondok. Ada perbedaan di pondok, menyentuh laki perempuan yang lain mahram batal wudhu apa enggak? Syafi'i mengatakan batal, Hambali mengatakan tidak batal. Kalau ingin selesai, selesaikan dengan ilmu. Kita Syafi'i yakin itu batal. Dalilnya mana? Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, fatayamamu so'idan, suruh tayamum, berarti bab wuduknya batal. Nah, orang di luar mazhab Syafi'i bilang begini, menyentuh perempuan itu belum tentu maksudnya sentuhan biasa, bisa jadi yang dimaksud itu jima. Sehingga kalau bukan jima, sentuh biasa, ya enggak batal. Batal itu kalau jima. Kita jawab, ayat ini konteksnya tentang wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan salat, berwuduklah, basuh wajah, basuh tangan, seterusnya. Jangan nanya, wudhu itu menyangkut hadas besar apa hadas kecil? Tak ulangi, wudhu menyangkut hadas besar apa kecil? Wudhu hadas kecil. Ayat ini berarti konteksnya tentang hadas kecil. Lalu di tengah-tengah ayat menyebut auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau seorang dari kamu baru datang dari WC, dari toilet itu pipis, hadas besar apa kecil? Kecil. Tak ulangi, perintah wudhu hadas kecil, pipis buang air juga hadas kecil. Maka yang dimaksud nyentuh perempuan itu juga tentang hadas kecil. Dari awal bicara wudhu hadas kecil, buang air ke toilet hadas kecil, maka lamastumun nisa, sentuh perempuan, itu ya hadas kecil. Nah, kalau sentuh kau maknain jima, bukan hadas kecil mas, tapi itu hadas besar. Lafat lamastum kau tafsiri jima, itu tafsir keluar dari konteks gitu loh. Paham apa enggak?
Nah, kajian seperti ini, mikir runut seperti ini loh yang kami maksud, selesaikan perbedaan dengan ilmu. Ojo dengan ngamuk-ngamuk. Maaf, wamsahu bi ru'usikum. Apa maksudnya? Usaplah dengan kepalamu, konyol. Mosok wudhu ngusap dengan kepala. Ini ada tembok di gini-gini. Ngapain zaman begitu? Perintah Quran katanya suruh ngusap dengan kepala. Wamsahu birusum. Kamu yang nggak ngerti nahwu, ada bi maknanya ba'din, sebagian. Mana dalilnya di Alfiyah? Ada bil basta'in wa addi awwid al-siqi wa mislama wa min wa'an bihantiqi wa mislama wa min. Maknanya bi itu kadang sama dengan maknanya min. Apa min itu? Sebagian. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian kepalamu. Berdasar hadis Sahih Muslim, Nabi wudhu cukup mengusap ubun-ubunnya, ngusap sebagian. Ojo ngotot bahwa bi dimaknai min sebagian. Kaidah nahwunya ada, contoh dari Nabi juga ada, plus ayat Qur'annya juga ada. Mana? Aina yasrobu bihal muqarrabun. Di surga ada ainan, ada sumber mata air, ada bengawan. Yasrobu bihal muqarrabun. Para muqarrabun minum. Nah, apa maknanya biha? Minum dengan bengawan? Gimana minum dengan bengawan? Yang benar minum sebagian dari bengawan. Yasrobu biha, maknanya yasrobu minha. Minum sebagian dari bengawan itu. Jadi di Quran pun ada bi maknanya min sebagian. Wamsahu bi maknanya usaplah sebagian. Nabi wudhu ngusap sebagian. Nah, kayak begini loh. Ngaji nahwu yang benar, Mbak. Ngaji nahwu yang benar, Mas. Supaya kalau ada perselisihan, kita bisa selesaikan dengan senjata namanya ilmu. Dua lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini soal nahwu sorob. Halo? Kuda itu wajib zakat apa enggak? Sapi, kambing, unta wajib zakat, ada hadisnya. Himar, keledai enggak wajib zakat, ada hadisnya, hadis Bukhari. Sekarang kuda enggak disebut. Kuda wajib zakat apa tidak? Nabi enggak menyebut. Saya katakan himar enggak wajib zakat, hadisnya Bukhari. Saya katakan unta wajib zakat, hadisnya Bukhari. Lah kuda wajib apa enggak? Enggak ada hadisnya. Gimana menyelesaikannya? Pakai ilmu. Atof dengan wawu itu mesti atof dengan lafadz lain yang level hukumnya setingkat. Kalau maktufnya mubah, maktuf alaihnya juga mubah. Kalau maktufnya wajib, maktuf alaihnya juga wajib. Nah, kuda khail itu dalam Quran atof dengan himar, tidak atof dengan unta. Maka cara menghukumi kuda wajib apa tidak, ya disamakan dengan atofnya. Andai atof dengan unta wajib zakat, kuda wajib zakat. Tapi karena di Quran menyebut kuda atofnya dengan himar, dan himar nggak wajib zakat, maka kuda pun nggak wajib zakat. Mana ayatnya?
wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla kuda, wal bighala keledai, wal himara himar. Ternyata di Quran kuda, keledai, himar itu disebut atof dengan wawu. Karena atof dengan wawu, kalau ini wajib zakat semua. Kalau ini enggak wajib zakat, ya enggak wajib zakat semua. Berdasar hadis Bukhari, himar enggak wajib zakat. Halo? Berdasar hadis Bukhari, himar enggak wajib zakat, maka kuda pun enggak wajib zakat. Saya nanya lagi, sama lihat Kiai Umar, jenggotnya panjang apa enggak? Dosa apa enggak? Ini enggak jenggotan. Dosa apa enggak ini? Padahal Nabi perintah supaya memelihara jenggot, a'ful liha wa qassus syawarib, panjangkan jenggot, potong kumis. Ini berarti enggak memenuhi sunnah Rasul ini. Ini enggak memenuhi perintah juga ini, sama. Ini lumayan. Wajib apa enggak ini? Wajib apa enggak wajib? Ada perintah loh, ada perintah loh. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu wajib. Dosa apa enggak ini? Pakai ilmu. Berikan sini. A'ful liha wa qassus syawarib. Pelihara, panjangkan jenggot, potong. Itu atof pakai wawu. A'ful liha wa qassus syawarib. Karena atof pakai wawu, kalau ini wajib, ini juga wajib. Kalau ini enggak wajib, ini juga enggak wajib. Enggak bisa ini wajib, ini enggak wajib. Wong atof. Nah, di dalam hadis Sahih Muslim, potong kumis itu enggak wajib. 5 macam kebersihan, mentok hukumnya sunnah, potong kuku, mencabut rambut ketiak, bersiwak, mencukur keponaan. Ngerti kan? Potong kumis. Nabi sendiri menyebut ini tidak wajib, mentok sunnah. Ini enggak wajib, mentok sunnah. Ini enggak wajib, mentok sunnah. Ini juga enggak wajib, mentok sunnah. Kalau ini enggak wajib, maka atof tadi juga sama-sama tidak wajib. Halo? Andai kita kumpul dan pakai ilmu, selesai. Masalahnya wis gak gelem kumpul, nggak pakai ilmu, terus tengkar. Korbannya sama-sama Islam, korbannya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, korbannya sama-sama dengan maaf rakyat pribumi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kami sampaikan. Pokoknya intinya ayo ngaji dan ngaji. Di sini apa? Aliyah apa? SMA apa? Pondok diniyah dok? Ada formal. Nah, sekiranya ada mbak-mbak, mas-mas dari kelas 1 atau 2 aliyah, ada bakat mulai dari kelas 2 segera diasah. Kalau ada yang selesai hafal 30, nanti bisa lewat saya, bisa lewat PWNO untuk mendapat kuliah gratis selama 4 tahun nggak bayar. Yang sungguh-sungguh, atau mungkin punya bakat olahraga, volinya top, sepak bolanya juga top. Ini apa ini? Pingpong
top memang top. Lewat saya bisa, itu lewat jalur prestasi. Nanti juga tak majer nih kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan akan sangat afdol kalau ngaji top, wirid juga top, syukur matematika, IPA juga top. Nanti bisa masuk kedokteran. Saya cerita pilu sedikit aja. Putri saya yang sekarang dosen kedokteran di Brawijaya, dulu kuliahnya di Brawijaya. Satu grup belajar bersama, sekitar 7 orang, itu kadang muslimnya 3, kadang muslimnya hanya 2. Di kedokteran itu banyak yang non muslim. Artinya yang ngotot pinter matematika itu mereka, yang ngotot pinter fisika, IPA, kimia itu mereka. Kita santai. Akhirnya yang banyak tembus kedokteran itu banyak yang non muslim. Saya ulangi, satu grup belajar 7 orang, kadang muslimnya 3, kadang muslimnya 2. Ngenes. Halo, sepenting apa saya menguasai dunia kedokteran? Penting banget. Ini cinta banget sama istrinya, cinta banget sama nengnya, putrinya. Melahirkan harus operasi karena mungkin jantung apa ya apa. Tapi di rumah sakit nggak ada dokter muslim atau muslimah. Terpaksa operasinya ditangani dokter laki-laki Kristen lagi. Ngobok-ngobok, demek-demek, megang-megang, melihat itunya istrimu. Tega? Rela? Terus bagaimana solusinya? Harus ada dokter alumni Darul, harus ada dokter alumni Darul Hikmah. Dari yang sanawiyah, kalau bakat matematika, segera matur kepala sekolah, Pak, saya minta ditambah kursus Sabtu Minggu, kursus matematika IPA plus bahasa Inggris. Nanti saya aliyah juga begitu. Saya pengen masuk ke dokteran. Orang tuanya juga nggak apa-apa nak, nggak apa-apa sudah. Tambah SPP berapa? 1 juta, Bapak siap. Itu. Ini jihad. Ini perjuangan. Ini kalau mau berangkat haji apa jenis? Suntik apa? Vaksin meningitis. Orang khawatir itu ada tripsin babi apa enggak? Itu dari pankreas babi apa enggak? Orang ragu halal haramnya, orang ragu najis apa tidak. Salahnya pabrik vaksinnya bukan Islam. Salahnya ahli virus juga bukan Islam. Kalau ahli virus alumni Darul Hikmah, ahli vaksin alumni Darul Hikmah, penemu vaksin alumni Darul Hikmah. Nggak mungkin ada vaksin najis, nggak mungkin ada vaksin haram. Itu loh perlunya kita harus berjuang. Ilmu di bidang umum juga. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekedar saya pameri biar kepingin anak saya yang nomor 7 baru keterima kedokteran UNER tanpa tes. Nah, kemampuannya kayak begini. Mbak-mbak biar niru biar kepingin. Nggak apa-apa ya? Wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatal ladina min ba'di ma ja'atsumul bayyin. Hafal apa itu?
Hafal apa? Kepingin apa enggak? Masa'ul khair, masa'ul bahja wa surur. Fi hadzal masa' sawfa nasma'u qira'atul ayah minal Qur'anil Karim minal thalibatil ma'had sabilillah lil banat. Bahasa apa itu? Kepingin apa enggak? Bisa baca kitab, hafal, bisa baca kitab, hafal Quran plus ini. Wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dina Raisa Kamila, and today I would like to share to you guys a little bit of my experience as an exchange student in Denmark. While I was staying in Denmark, I spent my day studying just like the other students. I had school from Monday to Nah, kalau orang Malang bisa, orang Karanglo wajib bisa. Siap tembus kedokteran? Siap tembus kedokteran? Siap jihad di bidang ilmu? Siap ya? Siap ya? Orang Malang bisa, mosok orang Karanglo tidak bisa? Bisa ya? Nah, ayo yang sungguh-sungguh. Terus orang tuanya kalau ada anaknya bakat, jangan eman-eman keluarin dana. Nah, nambah matematika berapa nak? Tambah bahasa Inggris berapa nak? Tambah kursus IPA fisika berapa nak? Sebulan tambah 300 ya. Jangan 300, 700 nak. Di Malang ada sekolah Ibnu Sina. Uang gedungnya 80 juta. Larisnya kayak bakul kacang. SPP-nya 5 juta. Larisnya kayak bakul kacang. Kadang kita kena SPP 300 kumat ayane. Ayo wong tua sungguh-sungguh, anak-anak sungguh-sungguh, guru-guru kiai tentu juga sungguh-sungguh. Manjadda, siap nggih? Siap nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم تقبل وأوصل واجعل وأهدي ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا من الآيات القرآنية والكلمات الطيبة والصلوات النبوية والأذكار والاستغفار وهذه المحاضرات الدينية والصدقات هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا إلى صاحب هذا الحول سيما كي شمس الهدى وكي هدي حسن بصري وأزواجهما وأصولهما وفروعهما وأولادهما وبناتهما وذرياتهما وتلاميذهما وأتباعهما والمحبين لهما إلى يوم الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واجعل الجنة مثواهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنهم أتوك فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم فارحمهم ولا تعذبهم إنك أنت الغفور الرحيم واجعل جميع ذلك يا الله فداء لنا ولهم من النار وإتقا من النار وفكاكا من النار وسترا من النار وحجابا من النار وأمانا من النار
wa najatan minan nar wa bara'atan minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.